Oke, kali ini saya akan ajak Anda untuk bahas tentang bagaimana cara Anda bisa dapat duit lewat video. Nah, sebetulnya pertanyaan aslinya adalah, "Pak, video monetize itu apa sebetulnya?" Nah, cuman karena setelah berkali-kali saya berusaha untuk menjelaskan video monetize itu apa dan masih banyak orang-orang yang belum paham, saya akan coba ajak Anda untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Siapa tahu Anda justru mendapatkan lebih banyak strategi baru atau ide-ide baru sehingga Anda bisa dapat duit dari video mulai dari sekarang. Nah, jadi hari ini saya akan bagikan kepada Anda step by step-nya seperti apa, dan kalau seumpama Anda belum sempat untuk nonton video ini sampai selesai, disimpan dulu, subscribe, atau Anda tinggalkan jejak supaya Anda bisa nonton video ini nanti, karena video ini akan cukup panjang. Oke, catat itu. Nah, Anda juga bisa cek nanti di tips-tips yang lain terkait dengan bagaimana caranya Anda bisa dapat duit lewat video, ada di hashtag video monetize tips. Oke? Nah, jadi hari ini yang perlu Anda ketahui adalah banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk kasih tahu kepada Anda cara untuk dapat duit lewat video. Tetapi, berhubung saya sudah coba kebanyakan di antara semua cara yang beredar di internet hari ini, saya bisa bilang kepada Anda bahwa tidak semuanya benar. Ada yang benar, tapi tidak semuanya benar, dan bahkan kebanyakan dari itu adalah dapat duitnya sangat minim, kecil banget. Usahanya besar sekali, dapat duitnya kecil banget. Nah, sehingga yang akan saya tunjukkan kepada Anda kali ini adalah sesuatu yang, eee, istilahnya apa ya, sesuai pengalaman saya, ya. Bisa dilakukan oleh banyak orang, apapun latar belakang Anda, apapun bisnis Anda, apapun produk Anda, baik yang punya produk maupun yang nggak punya produk. Itu ya catatannya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas aja langsung, bagaimana cara Anda bisa dapat duit lewat video. Oke, perkenalkan nama saya Kristo Huteru, saya adalah seorang video monetizer, saya membantu pebisnis untuk bisa meningkatkan omset mereka, profit mereka, terutama lewat video. Dan dalam video kali ini saya mau tunjukkan kepada Anda caranya, bagaimana Anda bisa dapat duit lewat video. Nah, yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu adalah kebanyakan orang-orang hari ini, begitu tergiur dengan cepat dapat duit cepat dapat duit cepat dapat duit, tetapi yang mereka lupa adalah kenyataannya apakah memang bisa secepat itu. Anda pasti butuh proses, Anda pasti butuh skill baru, knowledge baru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dari beberapa cara yang sudah beredar di internet saat ini, beberapa di antaranya intinya adalah ini doang, ya. Ini kebanyakan zonk besar, ya. Apa aja tuh? Anda diminta untuk upload doang, terus kemudian dapat duit dari situ, kenyataannya juga nggak bisa. Anda re-upload, ya itu juga nggak bisa. Re-upload video orang misalnya, re-upload terus diedit, nggak bisa juga Anda dapat duit dari situ. Terus kemudian Anda diminta untuk nonton video-video tertentu, dapat duitnya itu sekali nonton paling cuma 0, sekian rupiah. Kecil banget. Atau cuma 1, 2 rupiah lah, kecil banget. Anda nonton ratusan kali, ribuan kali, ngabisin waktu setahun pun dapatnya baru paling puluhan ribu rupiah. Itu caranya, ya. Atau misalnya ada aplikasi-aplikasi aneh yang hari ini Anda bisa cek di Android, ada banyak sekali, di Apple juga ada banyak sekali orang-orang iseng yang, ya mereka dapat duit dari iklan yang masuk di aplikasi tersebut, di mana Anda diminta untuk nonton video yang ada di aplikasi mereka, mereka bagikan kepada Anda kecil banget, mereka dapat duitnya dari iklan yang tampil di dalam aplikasi mereka. Nah, Anda dapat berapa? Ya, itu tadilah saya bisa bilang kalau itu zonk. Nah, terus yang nomor satu dan nomor dua ini kan kebanyakan orang-orang bermain di YouTube AdSense bisa dapat duit, Pak. Betul. Tapi saya berani bilang kepada Anda bahwa banyak teman-teman saya YouTuber AdSense-nya gede-gede, seharusnya besar, tetapi karena yang mereka lakukan ada upload ulang atau re-upload atau cuma sekedar comot video-video orang terus kemudian dia posting aja di channel mereka, itu tinggal tunggu waktu aja ketahuan oleh si YouTube. Ya, ketika udah ketahuan oleh YouTube, account AdSense-nya dimatikan, atau kalau seumpama YouTube ini berbaik hati, apa yang terjadi? Ya, videonya di take down. Monetize-nya tidak bisa masuk ke Anda, masuk ke, ya kalau benar ya, masuk ke yang punya video. Tapi kenyataannya kita kan nggak tahu gitu ya, apa yang terjadi sebenarnya di balik itu semua kita nggak tahu. Tetapi yang terjadi adalah channel tersebut dibekukan monetize-nya, sehingga tidak ada duit sama sekali. Padahal yang nonton seharinya bisa puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Besar banget. Nah, ketika ngobrol dengan beliau, beberapa orang ya, dia bilang, "Kamu nggak akan percaya, Chris, bahwa ini tuh monetize-nya nol. Jadi kalau mengandalkan hanya dari YouTube AdSense, nol besar.
Sehingga beberapa orang ketika mereka masuk ke dalam YouTube nih, contoh yang paling gampang ya, mereka akhirnya malah jualan merchandise. Karena itu juga salah satu cara untuk dapat duit dari YouTube. Dapat duit dari YouTube, bukan dari video ya, dapat duit dari YouTube. Beda lagi nanti konteksnya. Cuman kita melenceng sedikit supaya Anda dapat gambaran besarnya. Nah, terus jualannya merchandise. Jualan apa aja? Gelas, botol, kaos, topi, pin, gelang, kacamata misalnya, em, celana, sepatu, gitu ya, macam-macam. Pokoknya ternyata yang dijual adalah fashion, baju. Bayangin, capek-capek bikin video, ujungnya adalah jualan baju atau jualan fashion. Nah, ternyata kan arahnya jauh banget. Kenapa kok nggak sekalian aja dari awal jualan fashion? Ya nggak tahu nih, gitu ya. Katanya passionnya adalah bikin video. Ya caranya nggak gitu juga gitu loh. Gimana caranya Anda bisa jualan baju, plus Anda dapat duit langsung dari videonya juga bisa, ya. Atau ya terpaksa itu tadi, pakai video orang, terus rame, terus Anda baru jualan baju di situ. Ya oke juga. Itu terserah Anda mau pilih yang mana. Tetapi kalau Anda ikutin gaya saya, ikutin aliran saya, menurut saya untuk Anda bisa dapat duit dari video, yang Anda lakukan adalah Anda merekomendasikan sesuatu di dalam video tersebut. Loh, Pak, berarti ini kan kita jualan. Memang betul, kita jualan. Bahasa gampangnya untuk orang supaya cepat paham adalah kita jualan. Selesai, ya, selesai. Yang penting Anda nangkep dulu. Nah, ketika Anda memahami konsep jualan, Anda baru akan mulai, oh ternyata jualannya sedikit berbeda caranya, Pak. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah intinya Anda bisa merekomendasikan apa aja. Produk, jasa, fisik, digital, itu semua lewat video Anda bisa rekomendasikan. Bahkan Anda sebetulnya rekomendasinya halus, ya. Ada beberapa produk yang kemudian pernah saya rekomendasikan itu hanya dalam bentuk review. Pernah Anda nonton review? Pernah, banyak banget orang-orang nonton review. Dapat duitnya dari mana kalau review ini? Contohnya ya, yang saya review adalah sebuah produk belajar affiliate marketing misalnya, kaya dari affiliate marketing, di mana di situ saya bisa make money, seingat saya cuma dari video review aja sekitar 20-30 juta something ya, kalau nggak salah waktu itu, selama periode 2-3 bulan. Nah, itu kok gede banget karena saya berusaha untuk buka, ya, saya buka terus terang apa yang ada di dalam e-course tersebut, saya bagikan informasinya kepada orang-orang dan mereka tertarik. Ternyata ada banyak orang yang mencari informasi yang sama dan kemudian merasa dari video saya ada manfaat dan saya merekomendasikan e-course tersebut sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka ambil apa yang saya rekomendasikan. Itu dapat duit nggak? Dapat duit. Sekarang pertanyaannya, saya jualan nggak di situ? Bisa jadi Anda bilang saya jualan atau enggak, itu tergantung definisi Anda, jualan itu seperti apa, ya. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah hari ini orang jualan itu kalau misalnya, "Pak, ini ada durian, harga sekian, baru datang." Oke, itu jualan. Nggak dijelasin, nggak dikasih tahu, ya memang karena durian kita udah tahu lah ya. Tetapi Anda butuh setidaknya ada intro sedikit lah terhadap sebuah produk. Saya sebutkan ini sebagai cara jual soft sell, ya. Banyak orang-orang ketika saya udah temui mereka-mereka yang senior terutama merasa bahwa ini kan sebetulnya kayak video storytelling, Chris. Iya betul, menjual lewat cerita, Chris. Betul. Ini mungkin seperti kayak kita bikin edukasi, Chris. Iya betul. Dan hari ini Anda harus tahu bahwa market Anda sekarang itu sudah kebanjiran informasi. Oke ya. Nah, tinggal bagaimana cara Anda bisa menjual produk Anda, itu udah nggak bisa dengan Anda kasih brosur, terus Anda minta mereka untuk beli. Tidak mungkin terjadi. Karena mereka pasti akan berusaha untuk cari informasi lebih banyak lagi daripada apa yang Anda kasih dalam brosur. Terus bagaimana caranya, Pak, kalau mau jualan? Intinya adalah Anda mengedukasi seseorang, terus kemudian Anda merekomendasikan kepada dia sebuah produk. Ya, nah urutannya begini, saya udah sering bagikan kepada teman-teman di dalam video-video saya, terutama kalau misalnya Anda mau belajar tentang formula menyusunnya, video monetize, itu saya bagikan dalam bentuk e-book. Ya, Anda bisa cek juga ada linknya di deskripsi. Di situ saya bagikan lengkap dan saya breakdown satu persatu, lebih jelas lagi. Cuma sekilasnya aja, kurang lebih skripnya seperti ini. Ya, yang pertama yang harus Anda lakukan dalam video Anda adalah untuk bisa make money ya, terutama ya. Anda jelaskan Anda siapa. Ya, satu kalimat, dua kalimat singkat. Oh, perkenalkan nama saya Chris, saya adalah seorang ini, gitu ya, selesai. Yang penting mereka tahu Anda siapa. Jangan sampai kemudian Anda cuma ngomong, halo, jumpa lagi dengan saya ini siapa?
gitu ya. Jangan sampai itu yang terjadi. Lalu yang kedua adalah, apa problem yang sekarang kita mau bicarakan? Oke, problemnya apa kalau Anda mau ngomong di situ? Nah, contoh misalnya kita mau ngangkat problem tentang, saya mau dapat duit dari internet, apa caranya? Oh, kamu harus tentukan dulu konten yang bagus untuk bisa jualan, pakai video. Oh, berarti saya harus belajar cara dapat duit dari video. Misalnya seperti itu problem. Nah, terus kenapa kok mereka harus dapat duit? Oh, ternyata habis di-PHK, habis, kena Covid, dirumahkan, gaji dipotong, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu, ya. Jadi yang Anda angkat adalah problem terakhirnya. Oh, habis PHK, mau dapat duit dari internet. Itu yang Anda angkat, oke? Nah, sekarang Anda cerita nih, solusinya apa? Jadi problemnya tadi bisa jadi problem Anda atau problem orang lain yang Anda ketahui, ya. Terus solusinya apa? Solusinya adalah sesuatu yang mungkin sudah pernah Anda alami, produk yang Anda miliki, atau mungkin produk yang Anda rekomendasikan. Nah, Anda cerita, "Oh, solusinya ini kurang lebih. Saya ketemu solusi ini gara-gara saya dihubungi seorang teman, atau saya cari di seminar, saya cari di workshop, dan lain sebagainya." Lalu kira-kira gara-gara solusi tersebut, transformasi apa yang terjadi? Ya, yang paling penting adalah Anda bisa cerita kepada mereka, transformasi ini yang paling penting, ya. Contoh misalnya, "Oh, ternyata setelah saya tahu cara bikin video, problem saya itu sebenarnya simpel. Saya tidak bisa mendapatkan cukup prospek untuk bisnis apapun yang saya kerjakan sebelum ini. Ya, nggak bisa dapat cukup prospek untuk bisnis apapun yang saya kerjakan sebelum ini. Prospek itu artinya apa? Orang yang berpeluang untuk membeli produk Anda. Oke, itu namanya prospek. Makanya ada istilah namanya prospektus. Masa depan kan itu bicaranya. Ya, nah, dulu ketika saya harus mulai di bidang sales, di bidang marketing, harus cari satu prospek per hari itu susahnya amit-amit. Ya, harus canvassing, bagi brosur, macam-macam lah, telepon orang nggak kenal dan lain sebagainya. Dan itu saya ini angkatan milenial gitu, ya, nggak cocok banget, gayanya dengan itu sangat tidak cocok. Nah, mungkin orang-orang di atas saya 10, 20 tahun mungkin masih cocok dengan gaya itu, tapi saya sama sekali tidak cocok dengan gaya itu. Jadi, saya putar otak, gimana caranya yang untuk bisa mengatasi problem tersebut. Ketemunya adalah internet dan video. Sehingga hari ini kalau seumpama saya mau tanya sama Anda dapat satu prospek baru setiap harinya, itu membantu Anda nggak? Kalau iya, hari ini saya bisa dapat ratusan, ratusan, atau ribuan bahkan, tergantung saya mau promosi sekencang apa, ya. Kalau saya mau dapat puluhan pun bisa, berarti santai aja promosinya, ya. Nah, kalau mau dapat yang normal hari ini, kerja santai gitu ya, ratusan masuk. Tapi kalau mau ribuan bisa, ya, dikasih bensin lebih banyak sedikit, tenaga lebih banyak sedikit, bisa. Nah, apakah itu membantu Anda? Oh iya, sangat, pasti. Dan hari ini sangat membantu saya. Bahkan beberapa di antara orang-orang yang cuma sekedar tanya-tanya kayak angin lalu gitu ya, mohon maaf, saya juga udah nggak ada waktu untuk bisa handle mereka, ya, sama sekali. Nah, jadi saya lebih banyak bilang kepada tim, kepada teman-teman, fokus kepada mereka yang serius. Mereka yang serius itu contohnya gimana? Mereka komen, mereka berusaha untuk share ulang, mereka berusaha untuk menghubungi kita, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu ada nggak dari video ini? Video ini akan menghasilkan orang-orang seperti itu nggak? Ada. Dan itu gila banget. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena Anda sudah mengedukasi mereka terhadap sesuatu. Ketika Anda udah cerita panjang kali lebar, kasih tahu kepada mereka cara menyelesaikan sebuah problem, mereka akan berusaha untuk cari tahu lebih dalam Anda itu siapa, Anda tuh ngapain, Anda bisa bantu mereka dengan cara seperti apa. Nah, daripada ya Anda nungguin Anda dicari dan lain sebagainya, Anda kasih yang terakhir, call to action namanya. Call to action ini paling penting untuk Anda kasih di akhir video Anda. Ya, banyak orang kemudian habis ngajarin sesuatu, habis promosi sesuatu, bahkan teman-teman kartu kredit di Hypermart misalnya, di Giant misalnya, dikasih gitu ya. Dia cerita bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Lupa untuk ngomong ambil. Ambil lah Pak, gitu kan, bantuin saya lah Pak. Begitu keluar kata ambil lah Pak, bantuin saya lah Pak, itu saya betul-betul susah untuk nolak. Karena manusia seperti itu psikologinya, ya. Saya belajar sedikit tentang psikologi, jadi saya ingin Anda juga tahu nih lewat channel saya tentang apa itu psikologi. Nah, jadi orang itu sangat sulit untuk bergerak menjauh ketika Anda mengajak mereka. Coba saya ulang sedikit. Orang itu susah untuk bergerak menjauh ketika Anda mengajak mereka mendekat. Ya, intinya begitu. Jadi ketika Anda berusaha untuk kasih tahu kepada mereka, "Ayolah Pak, bantuin saya," dan lain sebagainya, "datang yuk, coba yuk," dan lain sebagainya. Itu susah banget.
Jadi akhirnya kenapa beberapa kali saya bisa terlepas dari itu, saya fokus saja lihat depan, saya nggak mau liatin dia, banyak sungkannya manusia itu, ya. Nah, terutama orang Indonesia. Sehingga kalau Anda nggak kasih call to action, orang-orang akan berusaha untuk, ya udah deh, gitu aja. Walaupun mereka butuh, walaupun Anda tahu Anda bisa bermanfaat untuk mereka, tapi karena Anda nggak kasih call to action, udah, Anda nggak bisa bantuin mereka. Mereka akan, ya sudah deh, lewat begitu aja. Nah, ini adalah sebuah hutang yang harus Anda selesaikan. Artinya Anda hari ini udah ngerti, ada solusi dan lain sebagainya. Anda harus mulai bisa kasih tahu kepada orang-orang di luaran sana. Kenapa kok ini penting ya? Intinya begini sederhana, ya, sederhana banget. Anda harus tahu bahwa di luaran sana banyak informasi yang keliru. Misalnya nih, oh makanan, nasi sate ayam Ponorogo di sebelah sini enak banget. Anda coba rasanya aneh, ancur mina katanya, ya, amburadul Anda bilang. Lebih enak kalau misalnya makan yang di sini nih, agak pinggir sedikit, nggak terlalu rame, mungkin karena orang belum tahu, tapi enak banget. Ya kenapa? Nggak gosong, nggak asin, nggak ini, nggak itu, pas lah. Waduh bumbunya sip banget. Lah, sekarang kalau seumpama nih, banyak orang terus kemudian datang ke tempat pertama dan kecewa. Kecewa. Terus kemudian Anda tahu ada tempat yang lebih enak misalnya. Ya, ada tanggungan, nggak ada tanggungan sih untuk Anda kasih tahu itu kepada orang-orang, terutama karena kita nggak dapat untung apa-apa dengan merekomendasikan itu kan. Tetapi kan kita ingat, ya kalau bisa Anda kasih tahu sesuatu yang baik untuk relasi Anda, siapa tahu mereka akan membalas Anda dengan mungkin beli produk Anda. Mungkin merekomendasikan Anda pada teman-teman dia. Mungkin karena, taunya dari siapa? Si A. Oh, teman kamu si A itu usahanya apa? Oh, jual kipas angin. Oh, di mana tokonya? Kebetulan saya lagi cari kipas angin. Wah, teman kamu ini baik ya, ngasih tahu tempat makanan ini. Jadi duit. Jadi duit. Ya, jadi banyak orang hari ini selalu mengulang-ulang kepada saya, cerita kepada saya, Chris, terus lakukan kebaikan. Kamu pasti akan dapat hasilnya. Kamu pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ada yang kampanyenya adalah traktir satu teman, ada yang kampanyenya adalah 10.000 per hari untuk kasih buat orang, ada yang kampanyenya adalah bantuin promosi teman-teman yuk, dan lain sebagainya. Anda bisa cari di Instagram, ya ada banyak banget. Nah, yang seperti itu ada banyak banget. Nah, coba Anda untuk berusaha untuk melakukan kebaikan, karena suatu hari nanti itu akan kembali kepada Anda, walaupun Anda nggak minta. Itu cara kerja dunia seperti itu. Nah, kembali, ya, wah melencengnya jauh banget. Jadi Pak, dengan Anda memanfaatkan, skrip ini, saya percaya ini bisa jadi duit. Tapi kok saya udah coba posting berbagai macam cara, bikin video beberapa kali, kok nggak bisa ya Pak? Kenapa ya? Mungkin Anda belum melakukan cara yang sama. Karena ada banyak format video di luaran sana yang beredar, dan belum tentu semuanya itu bisa jadi duit. Nah, yang saya lakukan dan saya bagikan kepada Anda adalah apa yang saya udah lakukan dan apa yang jadi duit buat saya. Kalau di saya jadi duit, ada peluang untuk bisa jadi duit di Anda. Itu dulu yang perlu Anda ketahui. Tinggal, "Oh, di saya kok kayaknya kurang diutak-atik sedikit, Pak." Silakan, lakukan, ya. Yang penting Anda bisa segera make money dari situ. Kenapa? Karena kita lagi di situasi sulit. Kalau Anda bisa bantu diri Anda, mungkin Anda bisa bantu orang lain setelah itu. Oke ya? Nah, sekarang saya mau bahas dengan Anda tentang ada sebuah pertanyaan yang masuk di salah satu grup Facebook saya, dan Anda juga sebetulnya bisa masuk ke dalam grup tersebut. Ini 100% gratis. Anda cari aja, grupnya adalah Video Monetize Indonesia, Video Monetizer Indonesia. Ini 100% free untuk Anda bisa join di situ. Nanti saya kasih linknya di bawah, ya. Anda masuk ke sana, karena biasanya saya akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan di situ. Selain juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube saya, ya. Dia tanya seperti ini, Pak, saya ini kan usahanya konvensional banget, ya. ATK, alat tulis K-nya saya lupa. ATK, intinya seperti itu ya. Alat tulis K-nya saya lupa asli. Jadi cara promosinya gimana, Pak? Ini kan sesuatu yang, mau diedukasi juga apa yang diedukasi gitu. Orang udah tahu pensil, udah tahu pulpen, udah tahu ada fotokopi, udah tahu ada jilid dan lain sebagainya. Nah, simple. Sebetulnya intinya begini, saya selalu untuk, mulai pertanyaan saya dengan orang-orang dengan pertanyaan yang kurang lebih sama. Apakah orang di radius 10 kilometer atau 20 kilometer dari tempat usaha Anda, karena ini kan usahanya lokal abis ya, nggak bisa dikirim ke luar kota gitu ya. Bisa sih, tapi nanti step berikutnya.
Apakah mereka udah tahu adanya usaha Anda di situ? Kalau belum tahu, berarti Anda masih punya banyak tugas untuk mengedukasi orang-orang tentang adanya Anda. Nah, tinggal sekarang yang kita pikirkan adalah, Anda udah betul nih, Anda udah nggak perlu lagi mengedukasi orang-orang tentang ada pensil, ada pulpen. Itu lucu banget, memang betul. Udah nggak masuk akal lah. Jadi Anda boleh ketawa dengan saya bahwa, oke, ATK ini gimana cara promosinya ya? Ini menantang. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah, sekarang orang tidak tahu adanya Anda di situ. Oke ya, orang tidak tahu adanya Anda di situ. Sehingga bagaimana caranya Anda membuat mereka tahu Anda di situ? Caranya adalah, intinya ada 3 komponen yang perlu Anda lakukan. Ya, ada 3 komponen yang perlu Anda lakukan. Ini. Pertama, Anda tentukan dulu produk apa yang mau Anda angkat dan Anda ceritakan lewat video Anda. Oke ya. Lalu ada problem apa dari produk tersebut? Misalnya nih, misalnya aja, kita bicara ATK sesuatu yang sangat konvensional. Pernah nggak sih Anda fotokopi itu kertasnya gosong gitu? Terus kemudian anak Anda bawa fotokopian ke sekolah, terus dia malu dia. Anak dan orang tua itu ada hubungan tersendiri yang anak ini percaya 100% orang tuanya kasih apa yang baik buat dia. Tapi kalau dia dihina, atau dia dicemooh, atau dia dihujat, aduh kasihan banget. Di sekolah cuma gara-gara fotokopiannya gosong, teman-teman yang lain bagus. Sometimes ada 1, 2 anak itu yang merasa minder. Ya, jangan sampai itu terjadi ya, minder. Minder di sana, bukan di sini. Minder gitu ya. Nah, terus kemudian apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa cerita nih, bahwa tiap kali Anda fotokopi, banyak anak-anak yang merasa kok gosong, kertasnya tipis, hasilnya payah, miring-miring, dan lain sebagainya. Anda tunjukin nih, tiap hari ada banyak fotokopian masuk ke Anda, kertasnya nggak pernah gosong, hasilnya bagus, terus kemudian kertasnya tebel, terus kemudian akurasinya bagus ya, fotokopinya di mana, kertasnya di mana, tulisannya di mana, jangan sampai. Ya, itu kan payah banget. Nah, Anda cerita hal-hal yang sederhana. Ini yang biasanya Anda lakukan. Anda ceritain aja. Terus kemudian kalau seumpama mau fotokopi yang bagus, bolak-balik untuk buku, Anda bisa cerita juga dari segi pandang kertasnya tebalnya berapa, jenisnya berapa, ada A4, ada F4, ada F5, ada A5, dan lain sebagainya. Ada folio, ada HVS, itulah intinya. Anda lebih paham tentang ATK daripada saya. Ya, ini contohnya aja. Anda cerita ini. Boleh satu problem, boleh banyak problem, boleh jadi satu, boleh dipisah sendiri-sendiri. Yang penting kalau Anda bisa ngomong panjang gitu ya, jadikan beberapa menit, itu bagus. Oke? Karena ada orang di luar sana ngajarin Anda untuk jualan di video itu, video 30 detik, 60 detik, isinya tentang ada toko ini. Ya udah videonya di looping begitu terus. Looping itu diulang-ulang terus. Ya, bisa juga sih, tapi kan nggak ada edukasinya gitu ya. Ngapain gitu? Apa bedanya Anda dengan toko yang lain? Selesai. Kita mau membuat orang-orang itu tahu bedanya Anda dengan toko yang lain. Lah, tapi Pak, toko yang lain kan juga mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama, tapi mereka tidak ngomong tentang hal tersebut di video. Terutama mereka nggak ngajarin satu pun tentang hal tersebut di video. Oleh karena itu, kenapa kok nggak Anda aja yang memulai itu semua? Pak, maksud saya? Itu dia ya. Jadi produk, problem. Oke. Lalu kita lakukan sesuai dengan skrip. Perkenalkan diri Anda, toko Anda mungkin di mana Anda kasih tahu, udah berapa tahun Anda cerita juga, problemnya apa, transformasinya apa. Nah, transformasi itu Anda kasih tahu bahwa anak menjadi lebih pede kalau seumpama bolpennya nggak macet-macet. Oke ya, fotokopiannya bagus, beli bukunya nggak yang murahan punya, Anda bisa kasih rekomendasi tertentu, dan lain sebagainya. Transformasinya adalah hubungan Anda dengan anak Anda jadi baik. Kenapa? Anak Anda bangga, "Oh, saya dikasih sama mama atau papa itu yang terbaik." Itu dulu saya ngalamin seperti itu. Fotokopiannya hancur mina, dan nggak ada yang peduli dengan itu terhadap saya. Jadi saya bisa cerita ini sedikit kepada Anda. Tapi Pak, apa mungkin sih anak-anak berpikir seperti itu? Saya belajar psikologi, dan ada seperti itu, oke? Jadi Anda terima aja deh. Itu akan jadi sebuah konten yang menarik. Nah, terakhir adalah Anda promosikan video Anda lewat Facebook atau Instagram. Ya, promosikan lewat Facebook atau Instagram. Nah, kenapa kok kita perlu promosikan? Karena begini, kalau Anda punya waktu cukup banyak untuk add friend, terus kemudian Anda komunikasi dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitar Anda lakukan itu. Tetapi saya tidak punya cukup banyak waktu untuk melakukan itu semua, ya. Sehingga
Yang saya lakukan adalah saya minta Facebook, tolong dong promosikan konten saya ke orang di radius 10 kilometer atau 20 kilometer sekitar toko saya. Jadi kita bisa pilih dari kotanya, per kotanya. Jadi toko Anda misalnya di Balikpapan nih, ini contoh asli nih, orangnya di Balikpapan soalnya. Di Balikpapan, saya promosikan di Balikpapan, di kota mana, lokasinya kita lihatlah. Itu nanti bisa dipilih radius sekian kilometer dari situ. Ya, mau tembak ke pria, mau tembak ke wanita boleh, mau tembak ke interest tertentu boleh. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menyukai sekolah-sekolah daerah situ. Ya kan kita ATK gitu ya. Ya kita tembaknya ke sekolah. Atau mungkin ke usaha-usaha yang ada di sekitar situ. Karyawan mungkin, mereka-mereka yang butuh fotokopian, mereka yang butuh alat tulis, mereka yang butuh jilid dan lain sebagainya, ya. Mereka bisa untuk Anda target untuk iklan. Nah, karena promosinya ini sederhana, budgetnya bermain di angka 50.000 sampai 100.000 per hari udah oke banget. Aduh Pak, saya hire karyawan aja mumet kok dibuat promosi. Nah, saya kasih tahu kepada Anda harus promosi. Kenapa begitu? Karena hari ini Anda nggak promosi, Anda nggak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau Anda berusaha untuk promosi, bisa jadi omset Anda naik 2-3 kali lipat sampai 10 kali lipat. Karena itu yang terjadi pada saya. Oke? Jadi Anda pilih Anda berani invest duit untuk promosi, atau Anda biarkan diri Anda sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, terus ya sudah, nggak ada perubahan. Karena nggak ada kemungkinan terjadinya perubahan. Ya. Nah, jadi sampai di situ aja. Saya harap hari ini Anda udah mulai bisa dapat gambaran tentang apa sih cara untuk bisa dapat duit lewat video. Dan semoga lewat studi kasus ini Anda dapat gambaran lebih jelas, dapat gambaran lebih lengkap, dan lain sebagainya. Dan terakhir saya mau tahu nih, kira-kira lewat video ini apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Anda bisa tulis di komen supaya saya dapat gambarannya. Siapa tahu kita bisa membahas isi pikiran Anda di video saya berikutnya, atau kita bisa tukar pikiran di komen nanti. Oke? Terima kasih. Please like if you like it, dan dislike aja kalau Anda nggak suka video ini, nggak apa-apa ya. Dan juga kalau seumpama Anda tahu ada teman-teman yang bisa merasa dapat manfaat dari video ini, tolong di-share ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih terutama untuk Anda yang sudah subscribe. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kristo Uteru.